Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Mulai ya. Kelas kalian tuh udah ambil itu belum ya? Udah ambil modul di saya? Udah kan ya kalau nggak salah ya? Waktu sekali sih udah, tapi nggak tahu yang lain. Oke, sudah. Kalian sudah mengambil modul punya kalian belum? Suaranya nggak jelas. Sudah atau belum? Suara Bu Tati kalau dengar jelas nggak? Jelas, Bu, cuma yang agak Oke. kecil. Oh, agak kecil. Ya, ya, ya. Mana ya? Nah, oke, jadi kita rencananya, nah, bentar, bentar. Aduh. Sekarang lebih jelas nggak? Jelas, Ibu. Oke. Eh, apa namanya? Hari ini sih rencananya mau respon si infus sama tetes mata ya. Ya karena kamu online nih, jadi kita coba. Saya nggak jelasnya kan nggak lama tuh. Habis itu saya kasih waktu kalian untuk menghitung isotonis. Nanti kalian mempresentasikan kelompok kalian masing-masing ya. Mungkin kita coba itu dulu sebentar ya. Oke, kita coba. Kalau karena tadi pagi setelah saya menjelaskan infus, mereka menghitung infus ya. Jadi kalian kan sudah mendapatkan hitungan isotonis ya, tonisitas di teori teori steril. Tapi pertanyaan saya masih ingat nggak? Kalau di kelas pagi lupa. Di kelas ini beda apa sama kelas pagi? Agak lupa juga, Bu. Oke, nanti coba kita simulasikan ya. Oke, jadi kita mulai dulu minggu hari ini kita mau respon si infus dan tetes mata gitu ya. Lalu setelah itu minggu depan kita praktek infus, minggu depannya lagi praktek tetes mata gitu. Jadi biar punya tabungan satu kali kalau misalkan libur atau berhalangan hadir seperti itu sih tadi tujuannya gitu ya. Oke, lalu harapannya sih kalau di rek 2 kan mungkin tidak selambat di rek 1 ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalian setelah setelah penjelasan infus kalian berdiskusi dulu lalu setelah itu dikasih waktu beberapa menit untuk menghitung tonisitas dari sediaan yang kalian dapatkan di kelompok. Setelah itu kalian mempresentasikan atau dibuat dihitung setelah itu di share screen eh, langsung bisa lihat bersama-sama gitu ya. Jadi efektif gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi minggu depan kita mau praktek infus ya. Jadi seperti yang sudah diketahui, infus adalah infus intravena. Infus adalah sediaan obat yang diberikan melalui pembuluh darah. Biasanya digunakan untuk mengganti kehilangan cairan zat-zat makanan dari tubuh kita. eh, Ciri-cirinya ya dosisnya tunggal ya steril bebas pirogen. Nah, ini harus bebas dari zat pirogen atau zat asing yang dapat menyebabkan demam jika masuk ke dalam tubuh kita. Lalu berikutnya volumenya besar. Jadi kayaknya kalau di infus itu tidak ada yang dipencerkan gitu ya. Kurang lebih seperti ini kemasannya. Nah, nanti kita lihat yang buat berapa banyak gitu ya. Oke, lalu perhitungan volume kita lebihkan 10% karena akan disaring ya. Setelah itu, setelah dilebihkan 10%, bahan obatnya dilebihkan 5%. Kenapa? Karena kita menggunakan penambahan norit. Khawatir bahan aktifnya diserap sama norit ya, karbon karbon aktif gitu ya norit. Ketika diserap dikhawatirkan beratnya berkurang, makanya dilebihkan 5%. Lalu berikutnya kita tambahkan norit 0,1% dari total volume infus itu gunanya untuk menghilangkan pirogen dan harus isotonis. Nah, ini dia masalahnya. Harus isotonis, bagaimana caranya supaya larutan tersebut isotonis. Oke, nanti kita coba hitung ya. Nah, contoh di sini adalah
Contoh di sini glukosa. Ya, resepnya adalah glukosa 25 gram, NaCl-nya 2 gram, dibuat infus 250 gram karena tidak dinyatakan apa-apa gitu ya. Setelah itu karena tadi di atas dibilang dilebihkan 10%. Oh, berarti nanti kita buat tidak hanya 250, tapi 250 tambah 10%, yaitu 275 mililiter infus. Nanti disaring, yang dimasukkan ke dalam wadah hanya 250 mililiter saja. Oke, lalu kita hitung. Karena tadi di atas itu 250, sementara kita mau bikin 275, kan nggak mungkin glukosa itu hanya 25 ya. Glukosa 25 untuk 250. Kalau untuk 275 atau dilebihkan 10% berapa ya? Kita hitung terhadap 250. Makanya di sini glukosa 275 dibagi 250 dikali 25. Ya, 25 dari glukosanya. Ketemulah angka 27,5 gram. Nah, karena ada penambahan norit, kita lebihkan zat aktifnya 5%. 28,875. Nanti bisa kita cek ya. Oke, setelah itu NaCl-nya berapa? Sama. 275 per 250 dikali 2, yaitu 2,2 gram. Dilebihkan 5%, jadi 2,321 gram. Lalu berikutnya norit 0,1% dikali 275. 0,275. Kok nggak ada lebihin 5%? Nggak usah. Ya, karena memang kan norit itu mau menyerap glukosa sama NaCl, dia nggak menyerap diri dia sendiri. Jadi yang dilebihkan zat aktif, yang dilebihkan 5% adalah zat aktifnya saja, gitu ya. Jadi nanti tolong diperhatikan. Nah dari sini, nah sayangnya di PPT ini nggak ada contoh itunya ya, nggak ada contoh apa deh, nggak ada contoh perhitungan tonisitasnya. Mau nggak mau berarti kita ntar coba hitung dulu ya. Nah, oke. Setelah itu sudah sampai di situ kita harus cek dulu, siapa apa namanya, larutan ini sudah isotonis atau belum gitu ya. Kita hitung jika volumenya lebih dari 250 berarti dia hipertonis ya. Jika volumenya lebih besar daripada yang ada di resep berarti hipertonis. Kalau hipertonis tidak perlu ditambahkan NaCl. Tapi jika volumenya kurang dari 250 atau volume yang ada di resep, maka berapa kurangnya? Maka kita harus menambahkan NaCl-nya. Nanti kita coba hitung ya, supaya mereview kembali. Oke, saya coba jelasin yang ini dulu. Nah, ini contoh ya, dextrosa 5%, isofak injeksi 500 ml. Contohnya, kita hitung. Nah, ini cara sterilisasinya seperti biasa, ya. Cara membuatnya. Cara membuatnya. Buatlah aqua pro injeksi bebas pirogen. Nah, biasanya kan kita hanya membuat aqua PI saja, tidak ditambahkan bebas pirogen. Bagaimana cara bebas pirogen? Kalau cara bebas pirogen itu ditambahkan dengan asam bikromat ya, tapi kita dispensasi saja. Jadi dianggap setelah air aquades itu mendidih, tetap dinyalakan apinya selama 30 menit, itu sudah dianggap menjadi PI dan bebas pirogen. Nah, dimintakan dispensasinya. Lalu setelah itu kalibrasi beker gelas 275 ya, karena dilebihkan 10%. Dan botol infus 250 ml. Nah, udah siap dikalibrasi, siap untuk disterilkan. Lalu setelah itu sambil nunggu sterilisasi, timbang bahan obat, larutkan bahan obat tersebut dalam aqua PI yang bebas pirogen, lalu dicek pH-nya. Sudah sesuai atau belum? Kalau belum sesuai berarti ada yang harus ditambahkan. Lihat resep standarnya. Setelah itu tambahkan norit. Ya, kita panaskan pada suhu 60 derajat selama 15 menit. Catat waktu dan minta paraf ke pengawasnya. Setelah selesai, kita saring 2 kali seperti biasa ya, filtrat yang pertama dibuang, lalu masukkan ke dalam wadah infus. Terakhir disterilkan dengan autoclave atau uap air mengalir. Biasanya kita dispensasinya seperti itu. Beri etiket. Oke, ini contoh etiketnya. Ya, kita penggosok. Oke, evaluasi yang perlu dilakukan adalah pH, kebocoran, dan kejernihan. pH pakai apa? Kertas pH, kebocoran, uji kebocorannya seperti apa? Nanti kalau di infus, lalu kejernihan pakai uh, kain berwarna hitam. Sementara volume dan berat, sterilitas dan pirogen tidak diujikan. Ya, dan kadar. Oke, nanti untuk membuat infusnya bisa dilihat videonya. Nah, ini kira-kira yang mau kita buat. Di sini ada berapa kelompok?
Ya, Ada 6, Bu. ada 6. Oke, berarti ada 6. Ada 6 berarti sampai glukosa, natrilaktas, NaCl sampai darau. Ya, darau natrium laktatnya tidak di eh, apa tuh namanya? Tidak dihitung. Ya, tidak dihitung, tidak ikutan ya. Oke, coba nanti kita coba hitung yang darau laktat ya, natrium laktat supaya yang lain bisa menghitung sendiri. Oke, kita coba deh hitungnya. Oke. Sebentar, ini ya sudah, kita sambil hitung ya. Oke, jadi untuk menghitung tonisitas yang diperlukan adalah kita perlu data ekivalensi. Data ekivalensi itu ada di modul kalian, ya. Yang misalkan punya modul boleh dilihat. Ya, ntar saya sambil stop share dulu. Bentar ya, saya coba share orang. Nah, jadi diingat-ingat lagi, jika volumenya hipertonis tidak perlu penambahan, jika hipotonis perlu penambahan NaCl. Ya, saya coba ketik dulu. Oke. Ya, saya coba bukakan dokumen Word kosong ya. Jadi saya coba di nomor 7 ya. Di nomor 7. Baru laktat injeksi. Oke, ini yang nomor 7 ya. Oke. Eh, kelihatan nggak apa kurang gede? Kelihatan Kelihatan, Bu. tulisan kelihatan ya. Terdapat di buku ini tadi siang mau dibikin tapi karena saya habis belum selesai rapat belum sempat. Watimena halaman 129. Oke, saya coba ya. Isinya kalium sambil tolong dicari. Ini kalium klorida itu ekivalensinya berapa di buku modul ya. Kalau yang ada modul di dekatnya. N6 klorida 0,4 larutan larutan natrium laktat 20%, 2,9 ml. Terus air untuk injeksi 100. Oke, nah, kurang lebih seperti ini ya. Darau natrium laktat injeksi. Nanti kelompok 6 enak tuh cuma darau saja. Berarti udah nggak ada natrium laktatnya. Oke, saya coba seperti ini. Nah, kalau kalau di resep standarnya seperti ini per 100 mili, sementara dia di resepnya 500 mili. Eh, jumlah volume infus yang akan dibuat 500 mili ditambah 10%. 500 mili ditambah 50 mili. 550 mili. Nah, jadi yang akan kita buat adalah 550 ml. Ya, setelah itu kita lihat. Nah, kan di resep standarnya untuk berapa mili ya? HCl, NaCl, larutan natrium laktat, air. Untuk injeksi itu berapa mili? Yang barusan sektik 100, Bu. 100. Berarti kalau diminta dibikin 550, caranya gimana? 550 per 100, Bu. Iya, betul. Untuk 550 mili sama dengan berarti satu ya. Satu KCl 550
mili dibagi 100 mili dikali betul dihitungkan berapa ya yang CL 550 mili per 100 mili dikali 0,4 berapa yang KCL-nya? Yuk. 1,54. 1,54. 1,54. Iya, Bu. Nih ya. NaCl-nya 2,2, Bu. Jangan lupa ya, karena tadi mau ada penambahan norit, penambahan karena ada norit maka dilebihkan berapa? 5%. Berapa tuh? Satu 1,617. 1,617. Oke. Bawahnya 2,31. 2,31. Ya. Jadi yang di sini pertama 500 milinya kita lebihkan 10% karena mau disaring. Ya kan? Nanti kan ada yang dibuang ya. Lalu zat aktifnya kita lebihkan 5% karena khawatir ditarik sama si Nori. Itu yang dibedakan. Jadi kalau 5% itu untuk zat aktif ya, sementara 10% itu untuk keseluruhan volume. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas sampai di sini. Oke. Lalu setelah itu larutan natrium laktat 20%. Oke. Larutan natrium laktat 20%, jumlahnya 2,9 berarti 550 mili dibagi 100 mili dikali 2,9 mililiter. Berapa? Koma 975. Berapa? 7,975. Berapa? 7,975. Oke, ini ya. Mililiter ya satuannya. Nah, ini ya 7,975. Nah, betul ya. Oke, dari 7,975 itu kan larutan natrium laktat 20%. Berarti natrium laktatnya berapa gitu kan? Natrium laktatnya berarti 20% dikali 7,975. Bu, maaf mau tanya. Mm-mm. Itu kan yang natrium laktat itu 550 mili harusnya dibagi 100 mili bukannya ya, Bu? Iya maaf, salah ya. Maaf. Jadi hasilnya 15,95, Bu. Salah ya. Wah. Ini ya. Ya, Bu. Gitu, salah saya. Berarti 15. Nah, dari 15,95 mililiter larutan natrium laktat 20%, natrium laktatnya berapa? Gitu. 3,19. 3,19 gram. Baru kita lebihkan dia dengan 5%. Jadi 3,3495, Bu. 3,349. Itu ya. Oke. Nah, oke, berarti sisanya air. Ya. Berarti sementara kita mau buat, ntar lo, biar lengkap. Aquanya 15,95 mililiter. Atau, biar nggak bingung, 15,95
mililiter di 95 dikurang 3,3495 berapa? Dua 12,6. 12. Oke, jangan lupa noritnya. Berapa tadi norit? 0,1 ya. Penambahan norit 150 berapa? 0,55 Bu. 5,5 ya. Oke, 0,55 Bu. 0,55 ya. 0,55. Kalau 5,5 nanti bisa itu dia bisa keruk aqua PI-nya at 550 ml. Ya, sampai sini dulu kita baru masuk ke sekalian ya. Perhitungan tonisitas. Oke. Masih ingat rumus ini? V sama dengan W dikali Oke. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Lupa. Lupa, Bu. Ya, lupa Sal. Iya, Bu, lupa. Jarang pakai Oke. rumus ini, Bu. Oh gitu. Biasanya pakai apa? Pakai yang 0,52 itu kan. Yang Oh, W1. PTB. Iya, pakai PTB. Tengah toko ya. Oke, jadi di sini kita pakai rumus yang ini. Sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya. Jadi tinggal kita lihat dari berat KCl, NaCl, natrium laktat itu apakah kondisi larutan tersebut hipotonis atau hipertonis. Kalau dia volumenya lebih dari 550 berarti dia hipertonis. Kalau lebih berarti nggak perlu ditambahkan NaCl. Tapi kalau kurang, dia hipotonis ya. Kalau hipotonis berarti nanti kita hitung selisihnya berapa. Nah, itu yang mau ditambahkan NaCl. Coba kita hitung dulu ya. Volume sama dengan, karena dia ada KCl, NaCl, natrium laktat, ada 3, berarti kita pakai W1 dikali W1 ditambah W2 dikali W2 ditambah W3 dikali W3 kurung kali 111,1. Ya, kita coba ya. Berarti sambil dilihat ya, takutnya salah, lihat di modulnya kalau dia pegang modul. Berarti W1-nya adalah beratnya dari KCl. Tapi harap diperhatikan beratnya cukup yang dilebihkan, maaf, yang dalam 550 saja, tidak usah dilebihkan 5%. Kenapa? Karena 5% ini kan nanti ditarik sama norit. Jadi yang kita hitung adalah yang sesuai dengan 550 ml saja. Berarti 1,54 gram dikali dengan, coba dihitung betul atau enggak, 0,84 ekivalensinya. Ya, ada di buku modul. Terus yang W2-nya berarti NaCl-nya 2,2 gram dikali NaCl tuh E-nya 1. Terus ditambah W3-nya 3,19 dikali
natrium laktat 0,52. Nah, ada yang pegang modul nggak di antara kalian? Sambil dicek, betul Kak? Modulnya masih di Equivalence kampus. apa? Modulnya Hmm? masih di kampus. Oh, cuma Sally doang yang punya ya berarti ya? Saya juga nggak jadi ngambil, Bu. Begitu ya. Ya sudah. Oh, berarti repot dong ya. Udah, nanti kita pikirkan nanti ya. Oke, jadi yang 0,84 ya 0,84 untuk ekivalensinya KCl, ekivalensinya NaCl, dan ekivalensinya natrium laktat itu ada di modul. Di modul di tabelnya ada tabel ekivalensi NaCl. Itu disadur dari farmakope gitu ya. Oke, nanti setelah coba kan modul nggak ada ya di rumah. Kalau ngitung bisa ya. Oke, coba bantu hitung 1,54 dikali 0,84 berapa? 1,2936. 1, Dua sembilan tiga enam. oke, ditambah lanjut 2,2 lah ya. Ya kan? Kan dikali 1 ya. Tinggal 3,19 3,19 dikali 0,52. 1,6588. Oke, tolong dijumlahkan semua. Lalu kita kali 111,1. Berapa poinnya? 5,1524 Hah? dikali satu. Ini langsung dikali nih, Bu. Boleh langsung aja. 572 koma Pas. 4,43, Bu. Oke. Ya. Kalau 572,43 berarti kan dia lebih besar daripada 550 ml. Itu artinya dia keadaannya hipertonis. Kalau hipertonis tidak perlu penambahan NaCl. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, berarti sudah selesai sampai situ. Misal ya, saya kasih misal ya. Kasus kedua, misal ya. Di kasus kedua setelah dihitung, itu sebentar. Kasus kedua pas dihitung, itu hasilnya 400 kurang 100 ya. 472,43, ya kan? Itu kan dia kondisinya kurang dari 550 mili. Nah, itu dia disebut dengan hipotonis. Oke, nah kalau hipotonis, baru kita harus tambahin NaCl. Kenapa? Karena kalau hipotonis itu nanti bisa sel darahnya itu mengkerut, ya, mengkerut dan sakit saat disuntikan, bisa cenderung pecah. Oke, jadi kalau di sini, kalau ternyata lebih kurang dari 550, gimana? Oh, kita hitung, berarti, eh, apa ya, sebentar. 6, berarti yang kurang isotonis adalah 550, harusnya 550 tapi baru 472,43. Nah, misalkan seperti itu. Ya, berapa tuh volumenya yang kurang? 28. 77,57. 7,57. Gini ya. Oke. Nah, ini adalah volume yang belum isotonis. Berarti NaCl yang harus ditambahkan 0, NaCl itu kan 0,9% ya. 0,9% dikali 77,57. Berapa? 0,698 Berapa? 13. 0, 0,698 13. Ini. Gitu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oke, ya. Jadi kalau kasus pertama ya, kalau tadi nyimak ya, kalau kasus ini berarti untuk kelompok 7, nah kelompok nggak ada ya, injeks apa infus daro kum natrium laktat itu adalah sudah hipertonis, artinya nggak perlu penambahan NaCl. Nah, saya kasih contoh yang kedua gitu kan. Misalkan pas dimisalkan, oh ternyata dia minus gitu kan. Maaf,
lebih kecil volumenya daripada yang harus dibuat. Itu berarti dia hipotonis. Kalau hipotonis dihitung berapa yang harus ditambahkan. Oh, ada 77,57 mililiter larutan yang belum isotonis. Kita tambahkan NaCl. NaCl berapa? 0,9% sekian. Jadi nanti saat menimbang NaCl itu ditambahkan di sini NaCl-nya ditambahkan dengan bentar ya, 0,69813. 0,69813. Seperti itu. Jelas? Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke, saya kasih waktu. Boleh kalian silakan gimana ya caranya ya? Eh, lihat lihat Ekivalennya resep. nggak tahu. Iya, ekivalensinya bisa saya sebutkan. Tapi resep Nah, standar kan saya mau kamu lihat gitu kan. Kalau ekivalensinya ntar saya tinggal sebut, Bu, ekivalensi ini berapa? Nanti saya bisa bantu sebutkan kan. Tapi iya, kalau untuk resep standarnya gimana? Ada yang punya ide kira-kira? kelompok 1 udah ada, Bu, resep standarnya. Oke, sip. Nah, saya cek bentar ya. Kelompok 1 eh, infus glukosa infus ya. Oke, Iya, Bu, ekivalen. bisa bisa dibacain dulu, bisa dibacain glukosanya berapa, aqua PI-nya berapa? Kalau dari Fornas, Bu, halaman 137, Mm-mm. glukosanya itu 20 tiap 500 mililiter mengandung glukosum 25 gram. Oke, Aqua berarti PI-nya mm-mm, mm-mm. At500. Oke, langsung ya, pas berarti. Oke, sekarang pertanyaannya adalah berapa ekivalensi glukosa gitu ya? Iya, Bu, nggak tahu. Oke, silakan dicatat 0,16. Ya, silakan dihitung dulu. Nanti langsung dibuat PPT ya. PPT. Pokoknya terserah mau dibentuk apa, foto segala macam. Yang penting bisa di share screen aja. 0,16 ya kan, Bu? 0,16. Iya. Oke, kelompok mana lagi? Silakan dicari dulu komposisinya. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Sebentar.
Oke, lanjut. Siapa lagi yang sudah dapat formulanya? Ibu mau minta tolong diturunin, Bu. Ininya, Bu. Whiteboard. Nah, ini ya. Yang Begini, tonisitas, Bu. tonisitas. Kalau hipotonis. Nih, Iya, Bu. Makasih, Bu. ya kelompok yang lain. Kalau memang ternyata nanti nggak bisa atau nggak keburu, nggak apa-apa nanti kalau bisa besok atau paling lambat Rabu ya. Mungkin ada praktek apa di kampus, tolong di eh, perhitungannya atau di modul atau gimana ya. Senin besok ke kampus. Kampus, Iya, Bu. Bu. Kampus, Oke, Bu. besok ambil modulnya. Hitung Rabu. Oh, Rabu ada praktek. Ada, Bu. Ya, pokoknya intinya sebelum hari Senin itu sudah di ACC-kan perhitungannya. Ibu Sally udah, tapi yang bawahnya, Bu. Dikit lagi, Bu. Boleh nggak apa-apa. Oke, Turun jadi lagi. nanti, Bisa, Bu. oke, sambil nunggu biar saya bisa jelasin tetes mata. Oke, Bu. Kalau makan sendiri. Udah, saya save dulu, Sel. Iya, Bu. Dikit lagi, Bu. Ada kelompok lain yang mau coba? Atau cukup perwakilan, boleh dari kelompok Sally saja. Atau sambil menunggu kelompok Sally, kita manfaatkan waktunya untuk tetes mata. Ya, saya coba Sally dulu udah, ya. Bu. Boleh. Boleh, Sally, silakan Sally. Bisa share screen? Kelompok 1 ya. Oke, lanjut Sel. Lagi. Oh, 550. Ini salah nih. Perhitungan volume 500 plus 10%, jadi 500 tambah 50 jadi 550 ya. Bukan 550 plus 10% nih, Sel. Ya. Oke, penimbangan glukosa 27,5 tambah 5% 28,875 betul. Lalu setelah itu noritnya 0, oke 0,55. 27,5 oke. Glukosa doang ya sini ya. Glukosa sama air. Oke, berarti dia itu glukosa sama air. Noritnya tidak dihitung. 27,5 0,16. Berarti dia mana? 27,5 kali 0,16 488 hipotonis 61,16 NaCl tambahkan 0. Oke. Ya, jadi nanti jumlah NaCl yang ditimbang hanya 0,5504 karena di atas nggak ada NaCl-nya. Oke, betul. Oke, saya coba share screen tetes mata dulu ya. Ya, nanti mungkin ada kayak tetes mata mirip sama infus, cuma bedanya karena dia volumenya kecil, mau nggak mau banyak yang harus diencerkan. Oke, ya. Tetes mata sediaan yang digunakan pada mata, takarannya ganda, ya karena kita lagi nggak ngomongin yang mini dosis ya. Perlu pengawet, syaratnya harus jernih, bebas benda asing, bebas serat, bebas benang, steril, dan sebaiknya, di sini di atas sebaiknya isotonis. Karena kita lagi belajar menghitung tonisitas, berarti wajib dihitung tonisitasnya. Wadahnya tergantung nanti dapatnya ya. Harusnya sih wadahnya botol tetes nggak kayak yang digambar di sini ya. Mana ada tetes mata pakai pipet, nggak ada ya.
Kalau bisa pakai seperti yang biasa wadah apa namanya botol plastik juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, nah ini contohnya atropin 0,5%, dibikin tetes mata 10 mili misalkan ya. Misepak GTT oke. Bikin kalau di resep ini bikin 10 mili 2 botol gitu ya. Sikanya 2 kali sehari, 3 tetes pada mata kiri sinister. Oke, ini sterilisasinya. Nah, peraturan pertama, harus isotonis. Nah, jadi tolong dihitung tonisitasnya. Yang kedua, perhitungannya ditambah 10% untuk penyaringan. Karena dia volumenya kecil dan tidak ditambahkan pirogen, cukup sampai maaf, tidak ditambahkan, tidak harus bebas pirogen, tidak perlu ditambahkan norit. Jadi cuma dilebihkan 10% aja dan ditambahkan pengawet, gitu ya. Pengawet yang bisa digunakan yang ini. Tapi kalau kita ambil resep standar kan biasanya sudah ada pengawet di situ. Jadi tinggal diikuti saja. Oke, kita masuk ke cara kerja ya. Caranya nah steril atau aseptis. Pertama buat dulu aquapro injeksinya, lalu sterilisasi alat dan bahan, kalibrasi beker dan botol tetes, timbang bahan obatnya, larutkan dalam aquapro injeksi, cek pH-nya ya. pH mata berapa? Saring 2 kali, filtrat pertama dibuang. Nanti kita lihat ya. Kalau di sore, kalau saring 2 kali dan kita mau bikin infus, waduh, kita pulangnya nanti takutnya kemalaman. Masukkan ke dalam wadah, sterilkan dengan dalam autoclave yang steril. Nah, ini kurang lebih seperti ini wadahnya. Evaluasinya pH, kebocoran, kejernihan, volume, dan berat. Nah, ini videonya. Nah, ini tetes matanya. Ya, jadi kelompok 1 sendositrol, silahkan cari komposisi sendositrol. Lalu yang kedua hyalit, miokard itu kayaknya bukan resep standar, bukan resep branded ya, jadi silahkan dicari di buku standar. Lalu yang kita masuk ke 4 ada sendofenicol. Nah itu lihat di ISO atau di MIMS atau di k24.com juga ada. Yang kelima atropin sulfas, yang keenam erlamisetin. Jadi yang bisa dicari di ISO atau MIMS sendositrol, sendofenicol, erlamisetin. Sementara atropin sulfas, miokard sama hyalit itu bisa lihat di resep standar. Ya. Oke, lalu yang kita akan buat adalah 10 ml. Karena tadi dilebihkan 10%, tambahkan 1, maaf, tambahkan 10% dari 10 mili kan 1 mili. Ya, jadi 10 mili plus 1 ml sama dengan 11 ml. Nah, boleh dilebihkan atau dibulatkan menjadi 15 ml. Seperti saat kita membuat file. Itu ya. Itu udah deh. Sampai di sini untuk tetes mata. Sebentar ya. Sebentar. Ya, nah itu kurang lebih ya. Jadi prinsipnya sama seperti tadi kita menghitung ekivalensinya bentar, kita ekivalensinya infus ya. Cuma bedanya bentar. Mana ya tadi oke. Ya. Karena tetes mata itu volumenya kecil ya berarti nah, lihat ya. Berarti nanti kita akan membuatnya 10 mili, dilebihkan 10% jadi 11 mili di sini ya. 11 mili lalu nanti ya ini kita bulatkan jadi 15 ml. Ya, jadi nanti komposisi zat aktifnya itu terhadap 15 ml. Tolong dilihat di resep standarnya, apakah dia per mililiter atau per 10 mililiter. Tuh. Lalu kita sepakati bersama, jika beratnya minimal 20 mg itu sudah bisa langsung ditimbang. Jadi nggak perlu pengenceran, misalkan 22 mili, 20, tapi kalau di bawah 20 mili, ya kita harus bikin pengenceran, seperti itu.
ya. Jadi ini juga sama ya. Jadi kita membutuhkan ekivalensi, berarti sebentar, tes mata. Ini sama ya, jadi mungkin seperti itu saja kalau jadi silakan besok diambil modulnya, dihitung, di ACC-kan perhitungannya sekalian ACC untuk perhitungan tetes mata dan infus. Berarti dia paling telat Jumat lah, Rabu, Kamis deh. Nanti kalau Jumat Sabtu deh. Paling telat Kamis sudah dikumpulkan ke saya, cukup satu kelompok satu aja mungkin ya, nggak usah semuanya perhitungannya. Nah itu nanti hari Senin sudah siap untuk praktek infus terutama. Mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan nggak kira-kira? Karena saya pikir kemarin kan Sally sempat mau ambil modul ya. Saya kira Iya, Bu. udah Jadi, ambil. Iya. Saya kira Ibu masih ada setumpuk sih. mau nanya kalau yang sendositrol itu saya lihat ada polimixin sulfatnya 10.000 IU. Itu maksudnya gimana, Bu? Ya Pak Rahmat. Hmm? Oh iya, bentar. Sendositrol. Kenapa? Kalau Polimixinnya ya? iya polimixin Oke. B sulfatnya 10.000 Ya. IU. Iya, Oke, 10. Jadi seperti waktu kita bikin injeksi antibiotik 10.000 IU, kan kita butuhnya kan di situ 10.000 IU-nya per dia tiap mililiter ya. Tetes mata sendositrol tuh 10.000 IU gitu per mililiter. Berarti kan nanti 15 per 1. Berarti kan 15 per 1 berarti 15 150.000 ya. Betul ya? 15 mililiter per 1 mililiter dikali 10.000, Iya, 150 ya ribu. kan? Seratus Iya. lima puluh ribu. Oke, Hmm. betul. Nanti kita lihat di lab itu di lemari obat itu satuannya berapa gitu ya. Kalau di sini di catatan saya polimixin itu 600.000. 600.000 per gram. Jadi nanti kalau sekali ketemunya 150.000 misalkan ya, nanti dipastikan lagi dulu. 150.000 IU per 600.000 dikali 1 gram. Berarti sekitar 0,25 gram. Gitu. Oh iya, baik. Mm-mm. Ya, nanti sambil dipastikan kembali. Ya, jadi kalau tadi pagi lumayan banyak nih yang mau diencerkan gitu kan. Karena zat aktifnya sedikit kecil-kecil itu isinya. Seperti itu. Kalau Ada lagi? pengenceran berarti bagaimana, Bu? Kalau pengenceran seperti biasa, pengenceran yang kita buat, kita bikin kan dia semua larut dalam air kan. Yang namanya tetes mata, pastikan dia ini ya pembawanya air. Nanti kita buat pengencerannya pakai aqua pro injeksi gitu. Misalkan berapa ya? Misalkan kita butuh, bentar, saya cek dulu. Misalkan saya butuh olahan obat, ini ya. Misalkan saya butuh sodium klorid ya. Jangan deh. Sodium hyaluronat. Nah, 15 mili. Berarti kan harus diencerin tuh. Ya sudah, berarti timbang 50 miligram dilarutkan dengan aqua pro injeksi nanti diambil berapa? Misalkan 15 per 50 dikali 5 misalkan. Berarti berapa tuh? 15 per 50 3. Diambil 3. Jadi eh, sodium hyaluronatnya 50 miligram dimasukkan ke kalau ngelarutkan pakai apa ya? Pakai beker glass dilarutkan, pakai aqua PI 5 mili, diaduk, diambil kembali 3 mili. Sisanya nanti ada sekitar 2 mililiter. Sama aja kayak kata pengenceran biasa. Iya, Bu. Satu lagi, Mm-mm. Bu. Kan tadi Bu bilang kalau 20 mili kita nggak usah pengenceran, Bu. Mm-mm, mm-mm. Berarti 20 miligram ya. Mm-mm. ditimbangnya gimana? 20 miligram kan di analitik bisa kan? Di analitik Oh yang iya kita ya, punya kan yang di 0,0. lab. Iya, Heeh, iya apa sih? betul. Mm-mm. Sebentar ya.
Ada lagi? Udah Bu, paling nanti kalau ada yang bingung nanya lagi. Iya, iya. Oke, jadi tadi pagi sih pas bilang, wah iya ya kayaknya harus memang, tapi nggak apa-apa lah. Kan kalau rek 2 kan kayaknya agak berbeda dengan rek 1 ya. Saya pikir sudah lah nggak apa-apa, dikasih bonus responsinya nge-zoom dulu seperti itu kan. Tapi tadi konsekuensi kalau tadi kan udah langsung masing-masing kelompok udah dapet resep standarnya, terus menghitung, terus tulis di papan tulis gitu kan. Nah, itu yang dilakukan tadi pagi karena saya punya pas pagi sama sore gitu. Sudah, berarti nanti besok tolong diambil modulnya, lalu setelah itu dicari formulanya, ekivalensi ada di situ semua. Dan untuk tetes mata, misalkan kalian nggak menemukan ekivalensinya, coba di WA ke saya. Kalau memang ntar, jangan-jangan kamu anggap, kalau nggak ada, misalkan ada bahan obatnya 4, ada satu yang tidak ada ekivalensinya, ya sudah nggak apa-apa. Yang dihitung 3 saja. Tapi nanti tanya dulu, ntar jangan-jangan, ini nggak ada, ternyata ada nama lainnya gitu. Jadi silakan WA dulu ke saya untuk tetes mata. Ibu berarti nanti kalau udah dihitung di foto ke Ibu atau gimana Bu untuk Mm-mm. ACC? Itu aja di modulnya aja yang di ACC-kan. Jadi modul di ACC-kan aja. Perhitungannya ada di modul. Nah, salah satu dari setiap kelompok satu aja perwakilannya, ntar ACC perhitungan kalau udah oke, udah gitu. Makanya kalau bisa tuh hari Kamis gitu. Nanti hari Jumat bisa diambil. Nah, kalaupun ada salah atau apa gitu. Iya Bu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita ketemu di hari Senin minggu depan untuk praktek infus. Senin minggu depannya lagi praktek maaf, tetes mata gitu ya. Jadi punya simpanan satu minggu gitu kan. Nanti tinggal eh, salep mata sama prakteknya. Cukup Ilmi, PJ nih, PJ-nya Ilmi nih. Nih, Iya, Bu. cukup. Cukup, Bu. Ya, oke, kalau cukup saya akhiri. Ya, sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang piket datang lebih awal ya untuk hari Senin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.